Oke, selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Hidayat. Saya dari kelas GIS D. Oke, hari ini kita akan menjelajahi dunia drone dan memahami bagian-bagian yang membuat drone itu sendiri bisa terbang. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau bisa dikenal UAV atau pesawat tanpa awak lah, cara menyebut mudahnya, adalah alat yang semakin populer dalam berbagai industri, baik itu perkebunan maupun perindustrian perfilman. Oke, bagian yang pertama dari drone itu adalah frame ataupun rangkanya. Oke, frame ini adalah struktur dasar dari drone yang menopang semua komponen lainnya. Frame biasanya itu terbuat dari bahan-bahan yang ringan seperti carbon fiber atau plastik untuk memastikan drone tetap ringan dan efisien dalam menggunakan energi. Apabila rangkai ini terbuat dari material-material yang mempunyai bobot yang cukup berat, maka akan mengganggu mobilitas dari drone itu sendiri. Bisa mengurangi kecepatan ataupun bisa menghabiskan daya yang cukup banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah motor ataupun mesin. Mesin atau motor adalah jantung ataupun bagian drone yang paling krusial yang memungkinkannya bisa untuk terbang. Sebuah drone biasanya memiliki 4 motor yang dikenal sebagai quadcopter. Motor ini bekerja sama untuk mengontrol kecepatan dan arah drone. Kemudian selanjutnya yaitu adalah propeller. Propeller itu adalah sayap yang dipasang di setiap motor. Propeller ini sendiri bertanggung jawab untuk menghasilkan angin yang memungkinkan drone itu untuk terbang. Ukuran dan bentuk propeller sangat penting karena memengaruhi kinerja dan stabilitas drone itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah flight control ataupun otak dari drone yang mengelola semua input dan output. Flight controller menerima data dari sensor dan perangkat lain, kemudian mengirim perintah ke motor untuk mengontrol drone. Kemudian yang selanjutnya yaitu gyroscope atau accelerometer, bekerja sama untuk mengukur orientasi dan percepatan drone. Mereka memberikan informasi penting kepada flight controller untuk menjaga kestabilan drone selama terbang. Kemudian yang selanjutnya yaitu GPS. GPS atau sistem posisi global itu memungkinkan drone untuk mengetahui lokasi yang tepat. GPS juga digunakan sebagai fitur seperti return to home, balik sendiri nanti semisal udah diterbangkan, nanti dia kalau semisal baterainya udah mau habis, dia nanti bisa pulang sendiri ke tempat di mana dia terbang. Ataupun ketika mulai hilang koneksi itu bisa nanti setelah mungkin terbangnya terlalu jauh, drone itu bisa kembali sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah baterai. Baterai itu adalah sumber energi utama yang digunakan untuk drone. Drone itu biasanya menggunakan baterai lithium polimer atau LiPo. Itu karena kapasitasnya yang cukup tinggi dan beratnya itu cukup ringan dibandingkan dengan baterai-baterai yang lain. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kamera. Ya, sebetulnya tidak semua drone itu dilengkapi dengan kamera, guys. Cuman kalau dilengkapi dengan kamera, itu merupakan kamera itu adalah salah satu fitur yang berguna lah untuk drone itu sendiri. Bisa mulai untuk dari fotografi, kemudian pemantauan udara dan inspeksi. Kalau untuk di dunia perkebunan sendiri itu biasanya bisa digunakan pada saat pemetaan lahan. Waktu awal-awal itu biasanya menggunakan drone yang ada kameranya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah remote controller.
Remote ini adalah alat yang digunakan untuk mengontrol drone dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir yaitu mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar sekalian. Dengan memahami bagian-bagian utama dari drone, kita dapat lebih menghargai teknologi canggih yang ada di balik alat ini. Drone telah membuka pintu untuk berbagai kemungkinan baru dalam berbagai bidang. Bisa mulai dari militer, industri film, dan perkebunan ataupun pertanian. Mungkin cukup sekian penjelasan bagian-bagian drone dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. See you.